Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Al-Wahab dan saya dari program studi informatika Universitas Internasional Semen Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan hasil proyek saya. Final proyek ujian tengah semester saya mata kuliah metode numerik yang berjudul penyelesaian akar bersama nonlinear menggunakan metode Newton-Raphson, resekan, dan akar ganda. Nah, tujuan dari proyek ini adalah mencari akar persamaan nonlinear menggunakan 3 metode numerik yang berbeda sesuai dengan jenis fungsi yang digunakan. Selain melakukan perhitungan manual, saya juga membuat simulasi menggunakan bahasa pemrograman Python untuk memverifikasi hasil yang diperoleh. Nah, slide 2, 3 fungsi 3 metode. Nah, pada tugas ini digunakan 3 fungsi yang berbeda. Yang pertama itu adalah fungsi trigonometri, yaitu fx 3 sin 2x plus x min 1, yaitu dengan menggunakan metode Newton-Raphson. Nah, yang kedua adalah fungsi eksponensial. Nah, fungsi eksponensial yaitu fx 2e x min 3x min 4. Nah, fungsi ini diselesaikan dengan menggunakan metode sekan. Dan yang ketiga itu kayak fungsi adalah fungsi polinomial, yaitu fx x3 min 12x min 16 menggunakan akar ganda faktorisasi. Nah, fungsi ini saya akan menggunakan metode akar ganda atau modified Newton. Nah, pemilihan metode dilakukan berdasarkan karakteristik masing-masing fungsi agar proses pencarian akar dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Nah, slide ketiga itu yaitu dengan metode pendekatan fungsi 1 trigonometri metode Newton-Raphson. Metode ini dipilih karena memiliki tingkat konvergensi yang sangat cepat dan mudah digunakan ketika turunan pertama fungsi dapat diperoleh dengan mudah. Pada fungsi eksponensial digunakan metode sekan, yaitu usahakan pendekatan 2 titik awal tanpa perlu menghitung turunan pertama fungsinya. Nah, metode ini tidak memerlukan turunan fungsi sehingga lebih sederhana dalam penerapannya. Metode ini hanya membutuhkan 2 nilai tebakan awal untuk melakukan pendekatan akar. Sedangkan fungsi ketiga, polinomial, metode faktorisasi akar ganda. Strategi khusus untuk mengatasi pergerakan iterasi yang sangat lambat pada fungsi yang memiliki akar yang kembar. Nah, metode ini dipilih karena fungsi memiliki akar kembar sehingga diperlukan modifikasi Newton-Raphson dengan modifikasi turunan pertama dan turunan kedua fungsi. Saya melakukan perhitungan manual. Terus yang itu alat komputer eksekusi, programan Python yang diprogrammasikan platform Lab. Nah, selain melakukan perhitungan manual, saya juga membuat program simulasi menggunakan bahasa pemrograman Python yang dilakukan melalui Google Colab. Program ini digunakan untuk melakukan iterasi secara otomatis hingga mencapai batas toleransi error kurang dari 0,00001 sesuai ketentuan tugas yang telah diberikan kepada dosen. Penggunaan Python dan Google Colab membantu mempercepat proses perhitungan, mengurangi kesalahan perhitungan manual, serta mempermudah proses analisis hasil dan pembahasan. Pada bagian ini akan dijelaskan hasil pencarian akar dari ketiga fungsi yang telah diselesaikan dengan menggunakan metode numerik yang berbeda. Pembahasan dimulai dari fungsi trigonometri menggunakan metode Newton-Raphson, kemudian fungsi eksponensial menggunakan metode sekan, dan terakhir fungsi polinomial menggunakan metode akar ganda. Nah, terus kita memasuki fungsi trigonometri dengan rumus iterasi untuk metode Newton-Raphson adalah xn plus 1 sama dengan xn dikurangi fxn kurung fxn xn dalam kurung. Nah, pada fungsi pertama digunakan trigonometri, yaitu fungsi yang saya gunakan yaitu fx sama dengan 3 sin 2x dalam kurung plus x min 1. Untuk menyelesaikan fungsi ini digunakan metode Newton-Raphson dengan nilai tebakan awal sebesar 0,5. Metode Newton-Raphson memanfaatkan turunan pertama fungsi untuk menentukan nilai pendekatan akar berikutnya. Berdasarkan tabel iterasi yang diperoleh, pada iterasi pertama nilai x berubah menjadi 0,001
0,2275. Kemudian pada iterasi kedua diperoleh 0,14297. Pada iterasi ketiga diperoleh 0,14457. Dan pada iterasi yang keempat nilainya tetap sama, berada sekitar 0,14457. Nah, jika diperhatikan perubahan nilai pada setiap iterasi semakin kecil, sehingga akhirnya mendekati satu angka yang sama. Hal tersebut menunjukkan bahwa metode Newton-Raphson telah mencapai kondisi konvergen. Oleh karena itu diperoleh akar pendekatan fungsi 0,14457. Nah, hasil tersebut kemudian saya verifikasi menggunakan program Python pada Google Colab. Nah, program melakukan iterasi secara otomatis hingga mencapai batas error yang ditentukan dan menghasilkan nilai akar yang sama dengan hasil perhitungan manual. Dan hasil ini dapat disimpulkan bahwa metode Newton-Raphson memiliki kecepatan konvergensi yang sangat baik karena hanya membutuhkan 4 iterasi menemukan akar bersamaan. Nah, terus fungsi eksistensial. Rumus iterasi untuk metode sekan adalah xn plus 1 sama dengan xn dikurangi fxn dalam kurung xn dikurangi xn min 1 dalam kurung fxn dalam kurung dikurangi fxn min 1 dalam kurung. Nah, dalam fungsi ini, fungsi eksponensial saya menggunakan dengan akar persamaan fx sama dengan 2e aksen x min 3x min 4. Pada fungsi ini digunakan metode sekan. Berbeda dengan Newton-Raphson, metode sekan tidak memerlukan turunan fungsi. Metode ini menggunakan dua nilai tebakan awal, yaitu x sama dengan 0 dan x1 sama dengan 1,5. Nah, kedua titik tersebut digunakan untuk membentuk garis sekan yang kemudian digunakan sebagai dasar pendekatan akar. Nah, terus ini adalah hasil eksponensial. Berdasarkan hasil iterasi yang diperoleh, nilai pendekatan akar bergerak dari 1,38569, kemudian menjadi 1,41528, selanjutnya menjadi 1,41733, dan akhirnya konvergen pada nilai 1,41729. Nah, dari tabel iterasi dapat dinilai bahwa setiap iterasi menghasilkan berubah semakin kecil, nilai yang diperoleh semakin mendekati satu angka yang sama dengan representasi dengan baik. Terus walaupun metode sekan tidak menggunakan turunan fungsi, tapi metode ini tetap mampu menghasilkan akar yang akurat dengan jumlah iterasi yang relatif sedikit. Oleh karena itu, akar pendekatan yang diperoleh adalah 1,41729. Nah, hasil ini juga telah diverifikasi menggunakan program Python pada Google Colab. Dari simulasi yang dijalankan, nilai akar yang diperoleh sesuai dengan hasil perhitungan manual, sehingga menunjukkan bahwa implementasi metode sekan pada program berjalan dengan baik. Terus yang itu fungsi polinomial, yaitu fungsi dengan rumus xn min fxn dalam kurung f action xn dalam kurung dan sebagainya dalam PPT. Nah, fungsi polinomial saya menggunakan dengan fx sama dengan x3 dikurangi 12x min 16. Nah, berdasarkan analisis fungsi diketahui bahwa fungsi ini memiliki akar ganda atau akar kembar. Oleh karena itu digunakan metode akar ganda atau modified Newton. Nah, metode ini memanfaatkan turunan pertama dan turunan kedua fungsi sehingga lebih efektif dalam menangani kasus akar yang berhimpit. Nah, terus ini adalah fungsi polinomial. Pencarian pada akar fungsi ini diselesaikan menggunakan metode akar ganda. Operasi dengan dimulai dengan pada titik x sama dengan min 1,0000 atau disebut dengan 1. Nah, metode itu hanya dimanfaat pada beberapa fungsi yaitu f aksen x, tetapi juga melakukan turunan kedua fungsi yaitu menangani kasus akar yang berhimpit lebih, itu otomatis melakukan iterasi pemberian nilai x hingga dan berhasil konvergen. Nah, proses iterasi dimulai dari tebakan nilai awal x1 min 1 pada iterasi pertama yang diperoleh adalah min 1,88235. Kemudian pada iterasi kedua diperoleh dengan min 1,99901 dan pada iterasi berikutnya nilai langsung mencapai min 2. Jika diperhatikan jarak antara hasil iterasi dengan akar semakin kecil secara signifikan, nilai error juga mengalami penurunan yang sangat cepat dan pada setiap iterasi. Hal ini menunjukkan bahwa metode akar ganda bekerja secara efektif dalam menyelesaikan fungsi yang memiliki akar kembar. Nah, kemudian
Dengan demikian diperoleh akar persamaan sebesar min 2. Nah, melalui simulasi menggunakan Python pada Google Colab, proses iterasi dapat dilakukan secara otomatis hingga nilai error yang sangat kecil. Hasil simulasi menunjukkan nilai akar yang sama dengan hasil perhitungan manual sehingga dapat disimpulkan bahwa program telah bekerja dengan benar. Terus, yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama adalah keberhasilan komputasi ketiga metode numerik atau Newton, Raphson, Secant, dan akar ganda telah berhasil diimplementasikan ke dalam program untuk menemukan hasil dari fungsi trigonometri dan polinomial. Nah, itu tingkat presisi. Seluruh metode terbukti efektif dan berhasil mencapai titik konvergen sesuai dengan batas presisi error yang telah ditentukan. Karakteristik metode Newton-Raphson efektif yang sangat tebakan awal, namun kemudian berhitungan turun pertama. Secant menunjukkan alternatif yang baik karena tidak membutuhkan rumus turunan, cukup dengan dua tebakan awal. Terus yang ketiga akar ganda. Nah, akar ganda sangat akurat untuk mencarikan fungsi polinomial yang memiliki akar berhampir dengan menolakkan turunan pertama dan kedua. Nah, berdasarkan hasil perhitungan manual dan simulasi program yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ketiga metode numerik berhasil menemukan akar persamaan non-linier sesuai dengan batas toleransi error yang telah ditentukan. Nah, metode Newton-Raphson berhasil menemukan akar fungsi trigonometri sebesar 0,1457 dengan konvergensi yang sangat cepat. Nah, metode Secant berhasil menemukan akar fungsi eksponensial sebesar 1,41729 tanpa memerlukan turunan fungsi. Nah, sedangkan metode akar ganda berhasil menemukan akar fungsi polinomial sebesar min 2 dan sangat efektif digunakan pada kasus akar kembar. Nah, selain itu, penggunaan Python melalui Google Colab terbukti sangat membantu dalam proses penyelesaian masalah numerik karena mampu menyelesaikan iterasi secara cepat, akurat, dan efisien dibandingkan apabila seluruh perhitungan dilakukan secara manual. Dengan demikian, seluruh tujuan dari proyek ini telah berhasil dicapai. Nah, dan demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai penyelesaian akar persamaan nonlinier menggunakan metode Newton-Raphson, Secant, dan akar ganda. Saya mengucapkan terima kasih, dan apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun pengerjaan proyek saya ini, saya mohon maaf atas segala semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.